Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali channel saya. Di video kali ini saya ingin memberikan pengalaman kepada kalian, yaitu pengalaman selama saya 7 bulan menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Gaming ketiga. Video ini saya buat untuk kalian yang ingin mencari laptop gaming dengan budget di bawah 13 jutaan. Mungkin laptop ini masih worth it untuk kalian yang ingin mencari laptop gaming. Oke, sebelum melanjutkan ke video pembahasannya, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan juga share. Nah, berbicara tentang laptop pasti memiliki yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Sebelum membahas kekurangannya, saya ingin membahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama, tentunya yaitu laptop ini sangat cocok sekali digunakan untuk multitasking, terutama bagi kalian yang ingin membuka aplikasi yang banyak dalam satu waktu. Apalagi ditambah kalian dengan monitor satu lagi. Ketika kalian menggunakan monitor satu lagi, itu kalian bisa mengerjakan kerjaan kalian dengan mudah. Dan yang terakhir, tentunya kalian sudah menambahkan RAM-nya 16GB ataupun 32GB. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu dari segi desainnya. Dari segi desainnya saya sangat suka, yaitu mulai dari keyboardnya itu sudah backlight dengan RGB. Kalian bisa mengaturnya dengan menekan Fn dan juga space. Nah, kemarin ada yang bertanya cara mengatur warna RGB-nya itu dengan cara tadi. Nah, terus untuk segi berat dari laptopnya ini, tentu laptop ini tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan dan nyaman ketika kita membawanya ke suatu tempat. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu laptop ini adalah laptop gaming. Tentu ketika kita menggunakannya untuk bermain game, itu sangat mampu sekali untuk menggunakan bermain game. Tentunya dengan melihat gamenya itu sendiri, apakah game itu termasuk game yang berat, tentu kita bisa mengatur dari segi resolusinya. Terus untuk editing ini juga sangat enak, karena untuk editing ini ketika kita render, yang saya rasakan ketika menggunakannya itu lumayan cepat dan juga tidak terlalu lama ketika merender. Render yang saya gunakan biasanya saya menggunakan settingan bawaan dari Adobe Premiere Pro, yaitu YouTube 1080p. Dan jujur saja saya belum pernah ya menggunakan laptop ini untuk menggunakan editing seperti render 3D ataupun After Effects. Dan selama ini saya masih hanya menggunakan editing Photoshop dan Adobe Premiere Pro saja. Untuk kelebihan yang keempat, laptop ini sangat enak sekali apabila kalian ingin mengupgrade dari segi penyimpanannya dan juga RAM-nya. Nah, untuk pengupgradean kalian bisa menambahkan SSD SATA ataupun HDD, dan juga untuk SSD-nya ini diletakkan ada dua, ada yang ukuran 2282 dan juga 2242. Selanjutnya untuk kelebihan yang terakhir, yaitu dari layarnya. Layar ini sudah menggunakan layar IPS dengan refresh rate 120Hz. Nah, walaupun untuk akurasi warnanya itu belum 100% sRGB, tapi menurut saya itu sudah cukup. Oke, selanjutnya saya akan membahas sesi dari kekurangan laptop Lenovo ini. Nah, untuk kekurangan pertama yaitu dari baterainya. Untuk baterainya, laptop ini lumayan boros, dan untuk pemakaiannya ketika bermain gaming itu saya pernah mengujinya, yaitu sekitar 2 jam, ya 2 jam lebih. Nah, tapi itu tidak sampai 0% baterainya ya. Mungkin sisa sedikit, sisa 10 atau sisa 5% ya, antara kita segitu. Nah, untuk apabila penggunaan yang biasa mungkin itu bisa sampai 3 jam. Tapi saya belum pernah mengujinya. Mungkin kalian yang sudah mengujinya bisa menambahkan ya pendapat saya ini. Nah, terus kenapa laptop ini bisa boros? Ya, dan yang saya baca ternyata laptop ini menggunakan prosesor Ryzen seri H. Nah, seri H ini dikatakan dalam artikel tersebut bahwasannya prosesor ini menguras banyak sekali dari baterai laptopnya, sehingga baterai laptop itu cepat habis. Tapi ada satu mode, kelebihannya satu mode, yaitu mode conservation mode. Nah, dengan mode conservation mode ini kalian bisa bermain game dengan waktu atau durasi yang lebih lama, karena baterai yang ketika kita gunakan itu bisa awet, karena dengan mode ini hanya mencarger dari 0% ke 60 atau ke 50%. Jadi batasnya itu dari 50 ke 60% dan tidak sampai ke 100% untuk menjaga agar tidak adanya kebocoran dari baterai laptopnya. Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua, yaitu ketika saya awal pertama kali membeli laptop ini dan melihat bagian dalamnya.
Nah, untuk pemberian dari SSD, nah itu yang sangat saya sayangkan ya. Karena SSD yang digunakan itu adalah SSD ukuran 2282 dan pas ditempatkan di bagian SSD SATA ataupun HDD SATA, ditempatkan di bagian situ. Nah, dan tidak mendapatkan dari SSD yang ukuran 2242. Nah, saya kira hanya seri Ryzen saja yang mendapatkan SSD 2282. Ternyata dari komentar yang saya baca di video tersebut, ternyata ada yang membeli seri Intel dan mendapatkan SSD dengan ukuran 2282 juga dan tidak mendapatkan 2242. Nah, itu menurut saya kekurangannya ya, untuk segi penempatan SSD-nya saja yang kurang tepat. Oke, selanjutnya untuk kekurangan yang terakhir, yaitu laptop ini tidak memiliki fitur flip to boot. Nah, fitur flip to boot ini yang saya ketahui itu sudah ada di seri laptop entry level. Nah, itu fiturnya yaitu ketika kita membuka laptopnya, nah itu akan langsung menyala dan masuk ke Windows-nya ya, atau itu dinamakan dengan proses booting. Nah, ketika saya mencari di Lenovo Pintech, itu pengaturnya tidak ada, atau mungkin saya belum tahu. Nah, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Nah guys, mungkin hanya itu pendapat saya, pengalaman saya ketika menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Gaming ketiga ini. Apabila ada tambahan, kelebihan ataupun tambahan kekurangan, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin mencari laptop dengan di harga di bawah 13 jutaan. Dulu saya membeli laptop ini di harga 12.500.000. Dan untuk sekarang harganya sudah turun hanya di 11.050.000 saja. Nah, kalian bisa membeli, linknya ada di deskripsi. Oke guys, sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.